Halo, selamat datang di PCR. Podcast Cici Pirar. Ekstrak cerita lu di sini. Oke, thank you banget. Kok thank you banget sih? Oh, lu mau terima kasih siapa? Baru opening. Terima kasih. Oke, selamat datang. Kita udah di episode 4. 3 apa 4 lo? 4. Karena 3 yang kemarin. Minggu kemarin. Ini ada episode keempat dan masih membicarakan tentang percintaan. Cinta-cinta mulu. Yang ngobrolin tentang cinta-cinta, cinta monyet. Ya, monyet. Monyet. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang cinta pria-pria dewasa dan wanita-wanita dewasa. Nah, ini adalah taraf, Hot man. dan ini adalah taraf di mana ketika kalian sudah merasakan cinta monyet, kalian tahu esensi dari cinta itu seperti apa. Cinta yang sesungguhnya. Betul. Jadi ini adalah di mana cinta yang benar-benar bersemi di hati kita yang dewasa. Kita tentuin aja kali ya. Umur 20-an kali ya. Rata-rata segitu sih. Kemarin kita dari SMP sampai Ya SMA lulus kan? SMA lah. Lulus SMA. Lulus SMA lah. Lulus SMA lah. Pokoknya lulus SMA itu adalah patokan untuk merasakan cinta sejati. Hmm. Ya, Cinta yang tulus, yang murni itu kayak gimana sih? Emang lu keluar SMA udah cinta-cinta? Enggak, Pak. Legit? Ada Oh. ceritanya. Kayaknya lu ya doang paling cupu nih tentang percintaan. Ya kan di sini akan terlihat ya di mana dari kita bertiga siapa yang paling cupu soal percintaan. Dip enggak paling putih tapi blow on ya cinta-cintaan. Gue bukan blow on, Pak, tapi memang gue sangat selektif. Enggak, lu terlalu pemilih lo. Selektif. Lu ada beras Raskin nggak mau ngambil, sombong. Mungkin dia Bukan gak mau ngambil beras Raskin, cuman berasnya itu apa ya, gue masih punya beras lain gitu loh. Beras apa tuh? Ya beras bulog. mungkin belum bisa ngebedain mana cinta mana hasrat. Oh iya benar. Makanya terlalu selektif. Benar-benar dia masih membedakan hasratnya atau cintanya ya. Tolong Nah tapi buat lo pria nih. banyak banget ya cowok-cowok sekarang yang memilih hasrat daripada cinta ya. Nah tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan bacain curhatan dari sobek kita nih Ada nih yang masuk nih. tentang cinta-cintaan di masa dewasa. Ada Ji, coba Ji bacain Ji. Udah masuk dewasa dia. Harusnya sih masuk, Pak. Soalnya udah perkuliahan kalau gue baca. Oh iya. Sikat Ji. Assalamualaikum Kak Narator. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kita sambil jalan nih. Oke. Aku mau curhat nih. Hmm. Aku pacaran sama seniorku di kampus. Kan udah kuliah kan, udah tahun Iya. berapa? Dia semester 7 sekarang dan aku semester 5. Itu dari siapa dulu? Nanti di akhir ada. Oh iya. Kan disamarkan. Ah, Oh iya. aku sayang banget Kak sama dia. Oh. Udah nyaman juga sama dia nih. Mm-mm. Kita pacaran udah Ah. hampir 3 tahun semenjak aku kenal dia waktu ospek. Oh, ini kakak-kakak tingkat yang suka caper nih biasanya nih. Oh. Banyak tuh senior kayak gitu tuh. Senior yang caper. Tapi waktu lu dulu pada kuliah begitu lu pada caper. Kagak. Kagak lah. Emang gua ke bocah-bocah kayak gitu, ke caper. Nah makanya. Nah terus. Oke, lanjut. Saking mana tadi ya? Nah. Saking sayangnya aku sampai hampir tiap sholat tahajud aku selalu doain dia supaya ada pelajaran yang nggak lulus dan harus ngulang di semester selanjutnya. Jahat. Biar lulusnya bareng. Bagus. Jahat. Bagus sekali. Bagus. Soalnya niatku Hmm. kalau setelah lulus tuh pengennya langsung bisa segera nikah sama dia. Ah. Aku takut kalau dia lulus duluan malah nemu cewek yang lebih cantik dan lebih baik dari aku. Secara di kampus aja dia itu jadi inceran banyak cewek sampai aku cemburu terus. Tapi di satu sisi aku ngerasa jahat karena udah ngedoain yang jelek-jelek ke dia. Cinta burung. Oh, lovebird komunitas. Oke, terima kasih untuk komunitas Lovebird. Kamu suka sekali burung ya? Makasih buat Mbak Lovebird. Dari Rudi dulu aja, Farid. Gimana pendapat lo tentang Lovebird ini? Aduh, Doamu pengobrol dosa, Neng. Mana ada doa yang kayak begitu?
Gila bener. Tapi nggak bisa menyalahkan 100% Pak. Cuma caranya aja yang salah. Ya makanya gue bilang lu berdoa tapi lu ngobrolin dosa itu. Doa, ya doa yang baik Mana ada doa yang ngedoain orang yang buruk? Macam mana? Tapi mari kita breakdown dulu ya. Mari kita breakdown dulu. Jadi si Lovebird ini, Neng Lovebird, ini cewek berarti ya? Cewek. Nah, Neng Lovebird ini, kamu ini salah satu wanita yang kita nggak bisa bilang egois, tapi doa kamu egois. Ini gimana jadinya kamu nggak egois tapi doanya egois? Iya, maksudnya gini loh, mungkin dia nggak terlalu dia nggak egois, tapi doanya itu egois, Pak. Karena sebenarnya gini, Neng Lovebird. Ini udah kayak lagunya Iwan Fals, Pak. Doa pengobrol dosa. Maksudnya gini aja, Neng. Kalau misalnya emang mau punya rencana buat lulus langsung nikahin dia gitu ya. Dinikahin, Pak. Masa nikahin dia? Iya, dinikahin. Dari sekarang coba minta kepastian dulu sama cowoknya. Bisa juga, Pak. Iya bener sih. Minta kepastian berupa cincin. Iya, tunangan dulu bisa. Kamu bisa tunangan dulu sama si cowok itu. Nah, kalau kamu udah tunangan, nanti setelah lulus itu bisa jadi semangat kamu yang kayak kita bilang di cinta monyet itu. Yeah. Pacaran untuk semangat belajar. Ini buat semangat hidup. Jadi ini ketika kamu udah tunangan, kamu udah mikirin harus lulus cepet-cepet. Jadi nggak ada tuh yang ulang-ulang lagi pelajarannya. Nggak apa-apa, biarin aja dia lulus duluan, biarin aja dia ngerasain kehidupan duluan. Karena menurut gue ya, kehidupan sejati itu setelah lulus kuliah sih. Pokoknya lu selesai pendidikan, mau lu dari SMA, ya, benar. Selesai pendidikan. Iya, pokoknya terakhir lu menyelesaikan pendidikan, itulah the real life lu sebenarnya. Nah, itu Pak, tadi dia bilang dia takut kalau udah kelar nih lulus duluan, nemu yang lebih baik dari dia. Nah, itu persoalannya. Kamu jangan insecure, baby. Nah, gini Besti. Nih, kita harus rada serius mungkin ya di episode keempat ini ya. Oke, memang kesempatan untuk dia mendapatkan yang lebih baik dibandingkan kamu itu memang cukup tinggi. Sangat cukup tinggi. Karena di atas langit masih ada langit, ya kan? Itu di garis bawahin dulu tuh. Apalagi pacarmu good looking, Mbak. Aduh. Tapi kamu jangan khawatir. Kamu nggak usah insecure ataupun overthinking. Benar. Kalau ternyata memang dia lebih memilih orang lain, berarti dia bukan pilihan kamu. Dan dia bukan yang terbaik buat kamu. Jadi kamu harus percaya. Terus kalau misalnya memang kalau misalnya Lovebird nih, si Lovebird dulu dong, kita harus bilang si Lovebird dulu. Nah, kalau misalnya Lovebird ternyata pacar kamu setelah lulus itu menemukan yang lain atau ternyata terlihat nih sifat aslinya, ya kan? Lihat sifat aslinya, kamu nggak usah khawatir karena dia sudah menyanyiakan orang yang paling hebat seperti kamu. Ya kalau menurut gua nih ya, lo kan udah merasakan ya kurang lebih ya dari awal lu masuk sampai sekarang nih, ibaratnya di pertengahan aja lah ya dibilang ya. Lu nggak ngejelasin lu udah nyampe semester berapa atau di mana gitu kan? Enggak, dia bilang 5 tadi, 5 dia 7. Ya, lu dari ketemu sampai lu semester 5, setidaknya lu udah tahu bahwa dia itu penggemarnya banyak. Ya kan? Penggemarnya ini mungkin salah satu ada yang frontal. Betul. Ya kan? Ada yang frontal. Tapi lu juga bisa kok bertahan dengan secara frontal. Gimana tuh? Pertama, kalau menurut gua nih ya, lu sebagai wanita itu DP dulu. Jangan Pak. Kalau lu DP dulu mah itu semakin insecure nantinya. Maksud gua DP dulu, tunangan dulu gitu. DP-nya DP tunangan. Nah, itu makanya lu bisa buat dia tuh lebih nyaman. Pertama, buat dia nyaman dulu. Ya itulah otomatis lah, namanya burung ya kan, lovebird juga nyari pasangan baru, Bray. Emang gitu? Lah iya, Bray. Bukannya burung itu setia? Setelah jadi, Pak. Setelah menikmati. Tapi kalau prosesnya nih,
itu sangat menyakitkan. Pertengkaran itu ada, Nah, lovebird. Lovebird, apakah kamu sudah dicicipi? Maksudnya kasih sayangnya atau misalnya mencicipi kesetiaannya ataupun nah. mencicipi rasa perhatiannya? Itu. Nah. Sudah belum? Perasaan tuh gimana gitu loh. Udah sampai di mana perasaannya Iya, betul. gitu. Udah tinggi atau memang hanya sekedar ya masih dalam pandangan mata, wah dia good looking, gua suka yang seperti ini. Belum dari hati gitu loh. Tapi coba dulu refresh otak lu, refresh mata lu, refresh dulu hati lu. Bener-bener nggak lu bener-bener mencintai dia atau memang hanya sekedar karena tadi alasan dia itu famous. Atau lu cuman baru pandangan lu Benar. menarik, asik, ya lu introspeksi diri udah gitu aja. Lagian kalau jodoh nggak kemana, takut Betul. amat lu. Tapi nggak bisa juga sih bilang kalau jodoh nggak kemana juga. Soalnya rata-rata emang jodoh tuh diambil orang. Jodoh mah nggak kemana pak, yang kemana tuh orangnya. Iya, saingannya yang di mana-mana pak. Kan yang dia bilang gitu pak, karena itu dia berdoa biar si cowoknya ini nggak berubah pikiran. Coba lo gimana Ji? Gua mending ada saran daripada lu ngedoain gitu. Hmm. Lu mending ngedoain gini, ya Allah, jika dia bahagia bersama orang lain, jadikanlah ke orang lainnya. Oh, make sure. Masuk akal. Maksudnya kalau Kalau misalnya jodoh dia orang lain, jadikan dia orang lainnya itu. Jadi jodoh lu Jika bukan dia bahagia dengan orang lain, jadikanlah ke orang lainnya. itu benar. Make sure itu make sense. Make sense juga sih, Rut. Jadi ini lu nih, lu bukan jodoh dia nih. Dia bukan jodoh lu. Jodoh Iya. orang lain nih. Tapi orang lain itu lu, Rut. Ini nggak kemana-mana. Iya. Jadi ibaratnya gini, panggil saja aku ikan. Begitu kan? Begitu pak, panggil saja aku ikan. Iya bener ya. Gue baru mikir. Gimana sih? Jadikanlah Jika dia bahagia dengan orang orang lain, maka jadikanlah ke orang lainnya ya Allah. bener. Iya, lu disuruh hilang ingatan dulu pak, baru jadi orang lain. Aduh. Iya kan? Makanya panggil aku ikan. Tapi untuk lovebird, aduh, apa ya buat lovebird nih? Kamu hebat sekali lah sudah mencintai seorang pria yang good looking ya, karena kalau pria good looking itu sebenarnya capek batin sih pak. Enggak cowok doang pak, mencintai cewek good looking juga capek banget. Ya maksudnya gitu. Maksudnya kita juga kalau suka sama cewek good looking batin juga. Jadi kamu adalah wanita yang hebat sudah mencintai pria yang good looking, dan overthinking kamu tuh harusnya pelan-pelan dihilangkan lah. Iya. Nggak usah khawatir lah. Karena buat pria good looking itu mereka bukan cari yang good looking juga ke wanita. Iya. Mereka cari yang Banyak. beda lah, Beda. dari beda. Nah, kamu nih apakah kamu berbeda dengan wanita yang good looking yang lainnya sehingga dia memilih kamu? Nah, kamu harus pertahankan itu. Ya, yang paling enggak nih, kalau gue sih ya, cowok tuh kadang-kadang walaupun segimananya dia, temperamennya dia, kalau lu udah buat dia nyaman, singa pun akan tunduk. Iya bener sih, makanya kalau kamu udah dapet nih kunciannya si cowok ini, mau dia lulus duluan pun, mau Iya. dia kerja di tempat yang cewek semua pun, ya dia pasti kok selingkuh. Yakin? Ya Gua iyalah, bener. cewek semua. Kucing gua dikasih ikan. Kamu berharap kita ngomong seperti dari tadi kan? Tak akan ya. Pak, orang butuh motivasi pak. Tadi udah. Oh Di iya. sini lu jangan mengharapkan 100% lu dimotivasi. Tadi udah iya. motivasikan kamu harus seperti ini ya kan. Tapi Ya kan? akhir-akhirnya ya balik lagi. Lu punya pemikirannya kayak gimana? Saran gua lovebird, lu pegang kunci yang membuat dia tidak mau pergi dari lu. Iya. Contoh, gambar telanjangnya dia. Ya enggak. Ya itu mah dia pasti pergi pak, kok gambar telanjang doang mah. Oh, beda ya kalau cowok pegang telanjang cewek baru. Nah baru. Oh, Kalau jangan cowok gitu. mah, ya elah. Paling juga mikirnya buat apaan? Pegang kartu ATM dia, gini, Bisa blokir pak. atau bikin atau gini nih. Lu bikin rekening berdua alih-alih untuk nabung nikah, tapi semua datanya punya lu.
Dan kalau udah kekumpul duit banyak, Kabur. jangan kabur. Sudah kalau dia mau ninggalin lu, duitnya jadi balikin. Jadi lu untung. Iya. Itu mah lu secara finansial, ekonomi, Pak. Lah kalau secara heart to heart gimana, Pak? Nah, heart to heart kan si lovebird-nya kan udah heart banget sama si cowoknya. Dan yang si cowoknya kan yang pertanyaannya dia Ya kalau misalnya si cowoknya memang tidak heart, tidak punya rasa. ya tidak punya rasa, ya udah kan si lovebird punya duitnya. Aman. jadi Jadi maksud gua, enggak cinta dibayar dengan ekonomi. ya kalau misalnya lu nggak rugi banyak ya, kalau yang misalnya si lovebird nggak dicicipi ya kan sekarang mana tahu kan. Ya paling Ya, kalau jangan kalau cicipi mah ya atas mah cicip, Pak. Ya itu mah kan memang udah hakikatnya pribadi ya kan. Iya, atas Itu mah cicip. itu mah ya udah gitu emang ngasih gitu kan. Tapi kalau misalnya yang udah sampai ke bawah-bawah gitu kan, Ya paling enggak tengah lah, tengah. ya maksudnya itu mah masih nggak ada bekasnya kan. Kalau yang ada bekasnya kan yang udah final banget kan, udah final stake kan. Yang final stake tuh yang Yang staycation. di situ juga ada bekasnya, Pak. Ya kan nggak 2 minggu. Ya kan nggak dicupang goblok. Enggak maksud gua nggak ada bekasnya, nggak ketahuan lu udah pernah kayak gitu apa enggak, bilang aja belum gitu kan. Nah, kalau Kan yang pakai solar pas, Pak, di sini. iya betul. Nah, kalau misalnya lovebird lu merasa tidak dicicipi, Tapi tonton terus CCP TV. ya. Nah, lu bisa pakai strategi ini nih. Nah, Lu bikin tabungan bersama, nah. tapi atas nama lu. Semua data-data punya lu, semua PIN-nya lu yang tahu. Laki lu tahu tapi bukan data-data dia tapi data-data lu. Ketika lu putus, Itu, lu tidak terlalu sakit hati, coy. itu jadi harta gono gini, Pak, nantinya. Atau gue punya cara. Nah, apa Ji? Lu foto KTP-nya dia. Nah, nanti kalau dia macam-macam jadiin pinjol. Mampus. Tapi kan mesti foto KTP sama orang. Ya kan orang gampang, Pak. Ngedet yang foto dong foto. Gitu. Oh iya ya. Nah, Tempel kalau doang. pakai otak, Mbak Lovebird. Mbak Lovebird, tolong. Anda Jangan mau dibodohi pria good looking, Mbak Lovebird. foto KTP, foto orangnya. Kalau dia macam-macam jadikan pinjol. Betul. Atau Enggak, pertanyaan gua nih, besok kalau dia ngelakuin ini, lu berdua yang kejar-kejar sama pinjol nih. enggak lah. Nah, Mbak Lovebird, saran saya jangan pinjol yang masuk OJK. Pinjol yang ilegal aja. Jadi kalau dikejar-kejar, kita tidak wajib untuk bayar. Nah, Mbak Lovebird ya, tolong. Kita tidak bicara bahwa semua pria good looking itu adalah sampah. Iya. Tidak. Tapi mencegah. tapi ada beberapa oknum pria good looking yang memang brengsek Brengsek. ya. Ini adalah salah satu cara Lovebird untuk mensiasati bertahan ya. Kita kasih tahu strategi bertahannya seperti itu. Boleh mencintai pria good looking tapi pastikan jangan 100%. 60% aja lah. 60% suka sama pria good looking, terus 20%-nya cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. 20%-nya lagi siapkan mental dan diri kalau tiba-tiba ditinggal. Karena biasa kalau pria good looking itu suka ghosting. Like, Lu lah, why? lu kan tiba-tiba hilang. Emang iya ya? Iya, apalagi kalau nggak serak sama ceweknya, hilang. Hilang. Maaf ya. Parah ya kan? Bikin nyaman doang. Pastian kagak. Parah. Makanya Mbak Lovebird, tolong Tolong, Mbak. Diminta foto KTP-nya aja. Anjing masih aja suruh pinjol. Nah, solusi, Pak. Dia kan udah sayang banget katanya. Ya kalau emang dia pengennya sama si cowok itu, ya udah pertahaninnya begitu kalau dari cara gua. Kalian bisa kamu bisa cobalah Lovebird. Atau serius nih, gue serius. Atau lu bisa coba teliti dulu, coba lu riset dulu si cowok lu ini yang semester 7 ini, apakah dia ada tanda-tanda orang suka berkeliaran gitu. Maksudnya kayak kucing garong. Ada nggak? Paling nggak gini ya, lu dapat info dulu dari teman dekatnya dulu. Temen deket aja kadang kayak bangsat, bro. Iya, bener-bener suka nutup-nutupin tuh. Bukan Ya. suka nutup-nutupin, kadang suka memperkeruh suasana. Nah, Ya, ini bener-bener. ya kan ada istilah, lu berkawan dengan tukang parfum, lu wangi, ya kan? Lu Ya. berkawan dengan perampok, ya lu nggak Kaya. bukan nggak kaya. Nah, kenapa nggak kaya? Karena kan kalau dia ngerampok kita dapat makanannya juga. Iya, walaupun lu nggak ngerampok, lu ngerasain uang hasil rampokan. Iya, ya kan? kaya kan enak.
Ya nggak mesti kaya juga pak, lu cuma ngerasain doang. Nah, lu nggak adil lu kirain tadi lu tukang parfum jadi wangi. Lah kan lu nggak dikasih parfum pak, cuman lu ngeliat apa sekelebat aja kan Nggak wangi. parfumnya nempel. Nah, kalau kelewatan sama asapnya Metro Mini, tetap aja bau. Lah iya, makanya kan lu kalau misalnya itu kan tetap aja lu main sama ya main lagi pak. Jangan main ya, jorok. Main lagi pak. Woi gimana nih kok main? Ya lu bergaul lah ya kan, bergaulnya tolonglah bergaulnya dia sama siapa itu dulu yang penting. Oh iya bisa. Kalau dia bergaulnya sama yang doyan baca buku, jangan itu. Jangan yang itu. Sejak kapan mahasiswa ada yang nongkrong di perpustakaan? Ada. 1-2 mah ada. Cowoknya, ini- tapi nggak good looking kan? Ada good looking kalau lagi sesi foto. Itu namanya good photogenic kan? Bukan good looking. Pura-pura Ya. baca buku jadi brosur. Lah makanya lo lihat dulu dia tuh bergaulnya sama siapa. Tapi kalau lu bilang nih, kalau lu lihat atau lu bilang dia lebih sering bergaul sama wanita atau wow, itu lu harus Hati-hati gitu. Ya lu harus punya defense lah setidaknya. Bagaimana caranya mengantisipasinya dia. Dan yang paling penting kalau gua nih, jangan buat dia merasa terzolimi dengan kata-kata kecemburuannya dari loh. Tapi gini nih, kan kalau karakter orang beda-beda nih Pak. Iya benar-benar. Ada yang ibaratnya kuper, ada yang friendly. Nah kalau memang karakternya friendly dari lahir itu gimana Pak? Kalau friendly, cobalah lu percaya dulu. Nah, Lu harus percaya sama si pasangan lu ini, karena biasanya orang yang social butterfly itu sekarang namanya social butterfly Pak. Kalau yang friendly itu Istilah baru. istilah baru pokoknya. Oh, Pokoknya jadi social butterfly ini mereka suka banget bersosialisasi. Nah. Jadi ke siapapun ramah gitu. Nah coba lu kalau dapet cowok lu kayak gitu, pastikan dulu lu nggak boleh cemburu asal ke dia. Nah, Itu nggak boleh. Dan yang kedua, sebelum lu kenal dia pasti udah punya temen cewek kan. Oh, pasti dong. Makanya lu boleh sedikit cemburu, tapi jangan terlalu cemburu. Jangan dilihat, jangan kasih lihat lah. Jangan kasih lihat, Nah. benar. Karena semakin lu ya gini deh, semakin lu genggam pasir, semakin pasir itu Keras, lepas. Keras, Pak. Lepas. Oh iya benar. Lepas, semakin keras lepas. Kasih kerenggangan sedikit. Biar genggamnya nggak lepas. Itulah dari gua mah kalau lu punya cowok yang friendly. Jadi nggak usah cemburuan, karena dia udah memantapkan diri untuk pilih lu gitu. Tapi begini Pak, cowok good looking ya. Hmm. Ini si Robert good looking kagak?